Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bunga kontinu. Sebelum kami melanjutkan materinya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Janatul Amir. Saya sebagai penjelasan definisi dari bunga kontinunya. Nama saya Regina Martaundari. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan konsep dari bunga kontinu. Saya Wahyu Resraman, saya sebagai editor dan fotografi. Nama saya Harun William, saya sebagai penjelasan contoh soal dan jawaban serta pengaplikasiannya dalam sehari-hari. Saya Salwa Sabila, saya menjelaskan contoh soal bunga kontinu dan pengaplikasiannya sehari-hari. Saya Venita Nindya Ramadhani, saya sebagai penjelasan soal dan penerapan di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah cuplikan dari materi bunga kontinunya. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan jelasin konsep sama definisi dari bunga kontinu. Kira-kira apa aja ya? Ini kita jelasin satu persatu. Definisinya itu apa sih? Jadi definisinya itu bunga kontinu adalah kondisi limit, di mana bunga dihitung dan ditambahkan ke modal awal secara terus-menerus pada setiap interval waktu yang sangat kecil. Bedanya sama bunga biasa itu apa ya? Kalau bunga majemuk biasa atau compound interest dihitung per periode tertentu, misalnya per tahun, per kuartal, atau per bulan. Sedangkan kalau bunga kontinu ini nggak punya jeda, jadi dia bakal non-stop. Secara istilah teknisnya di dalam matematika, ini dianggap sebagai limit ketika frekuensi penggabungan antara N mendekati tak terhingga. Sedangkan konsepnya itu gimana ya? Konsepnya dari bunga kontinu ini yaitu bekerja berdasarkan prinsip bahwa kekayaanmu itu tumbuh setiap detik. Konsep-konsepnya itu apa aja sih? Kita ulas satu persatu. Jadi yang pertama itu ada pertumbuhan non-stop. Pertumbuhan non-stop itu apa ya? Bayangin, bunganya cair bukan tiap bulan, tapi tiap milidetik. Begitu bunga itu muncul, dia langsung jadi modal baru yang menghasilkan bunga lagi di milidetik berikutnya. Lalu yang kedua ada hasil maksimal. Hasil maksimal ini karena penggabungan bunganya terjadi sesering mungkin. Hasil akhir atau future value-nya dari bunga kontinu akan selalu lebih besar dibandingkan bunga majemuk biasa pada tingkat suku bunga dan durasi yang sama. Yang terakhir yaitu bunga Euler. Karena pertumbuhannya kontinu, kita tidak bisa menggunakan rumus pangkat biasa. Kita harus memakai konstanta matematika khusus, yaitu E, sama dengan 2,718 sebagai basis pertumbuhannya. Oke, saya dari kelompok 5, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan contoh soal dari bunga kontinu serta jawabannya dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soalnya, modal awal 2 juta, bunga 5% per tahun, selama 5 tahun, secara kontinu berapakah nilai akhirnya? Jadi yang pertama itu kita cari kayaknya dulu price-nya ya. Kita cari berapa? 2 juta. 2 juta ya guys. Selanjutnya itu bunganya nih 5%. Wah, disebut L. Jadi kan ini bunganya 5%. Kita jadikan desimal. Jadinya 0,05. Oke, baru N. N ini tahun. Tahunnya tadi berapa? 5 tahun. 5 tahun ya guys. 5 tahun. 5. Jadi rumusnya udah ya, rumusnya untuk rumusnya A sama dengan 2 juta kali dengan E ini dimasukin ini ya sini ya, jadi persennya, jadi tadi kan persennya 0,05 0,05 dikali dengan 5 tahun tadi N,
gitu. Baru A sama dengan 2 juta kali dengan angka ini dihasilkan menjadi 0,25. Lalu itu lanjut A sama dengan 2 juta, baru ini dikali jadi 1,2840. Jadi setelah dihasilkan baru 2 juta ini dikali dengan 1,2840 itu dapatnya sebanyak 2 juta 568 juta. Jadi 2.568.000. Terima kasih. Oke, jadi kan ini rumusnya guys. Jadi kan ini A sama dengan 2 juta price tadi dikalikan dengan Euler atau Eulia ya. Nah, baru dipangkatkan dengan ini L. L tadi diubah menjadi desimal, baru dikali dengan 5 tahun. Baru Eulia ini kenapa bisa dikalikan? Kenapa bisa hasilnya seperti ini? Karena Eulia ini bernilai 2,178. Lalu dikalikan dengan 0,25. Makanya dapat 1,2840. Setelah itu baru kita jumlahkan 2 juta dikali dengan 1,2840. Dapatnya 2.568.000. Terima kasih. Untuk pengaplikasiannya dalam sehari-hari, kita bisa menginvestasikan sebanyak yang tadi itu sebanyak 2 juta rupiah. Dengan bunga yang didapatkan sebanyak 5% dalam 5 tahun. Nah, karena ini nih bunga kontinu yang kayak mana tuh terus-menerus. Jadi dalam 5 tahun itu kita sudah mendapatkan nilai barunya sebesar 2.568.000 seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, dan itu juga bukan hanya menguntungkan dalam 5 tahun ke depan, tapi 10 tahun ke depan bisa, karena dia kan terus menerus atau continue. Jadi seperti itu dalam pengaplikasiannya sehari-harinya gimana. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk contoh soal yang kedua. Soal itu, misalkan kita punya uang awal. Nah, pertanyaannya itu, uang awal sebesar 10 juta dan disimpan di bank dengan bunga 5% per tahun yang dihitung secara kontinu. Berapa jumlah uang tersebut selama 4 tahun? Cara jelasnya itu, yang pertama tentukan rumus. Karena bunganya kontinu, kita pakai rumus S sama dengan P kali ERT. S itu jumlah uang akhir, P itu uang awal, R itu suku bunga per tahun, T itu tahun, dan E itu bilangan Euler. Kemudian kita masukkan nilainya. Udah lanjut. Jangan tulis ada. Tulis rumusnya juga. Tulis rincian rumusnya aja. Catatan sama dengan ini. Oh, yang tadi aku jelasin. Itu diurus juga. Jadi Ramai. Ya. enggak juga sih, biar apa yang 3 soal aja lah. Baik. 10 menit yang kita bilang. Berarti dari S. Ya. Dari soal tadi. Dia dan tulis rumus. Rumus. Kemudian kita tentukan rumusnya itu S sama dengan P kali ERT. S itu jumlah uang akhir, kalau T itu uang awal, kalau R itu
suku bunga per tahun, terus yaitu waktu tahun, dan itu bilangan bulan. Nah, S itu jumlah uang akhir, P itu uang awal, R itu suku bunga per tahun, dan T itu waktu atau tahun, dan E itu bilangan Euler yang bernilai 2,718. Kemudian kita masukkan nilainya. Dari soal itu P sama dengan 10 juta, R sama dengan, kita desimalin 5% jadi 0,05. Terus T-nya 4. Maka S sama dengan 10 juta kali E angka 0,05 kali 4. Terus kita hitung pangkatnya 0,05 kali 4 itu masukkan S sama 10 juta kali E, hasilnya 0,2. Nilai E-nya ini kita cari dikalikan jadi S sama dengan 10 juta kali 1,12. Ini hasilnya dari nilai E yang 2,718 sama ini dikali dengan ini 0,2. Justru kita dapat nilai akhirnya itu ini dikali ini hasilnya 12.214. Nah, ini kita dapat nilai akhirnya. Jadi, dalam deposito dan investasi jangka panjang biasanya lebih menguntungkan karena efek bunga majemuk ini. Bunga majemuk kontinu menunjukkan bahwa waktu sangat berpengaruh terhadap nilai uang. Jika digunakan untuk investasi, itu hasilnya menguntungkan. Namun jika digunakan untuk utang, itu bisa jadi dia merugikan. Kalau yang sebelumnya, soal-soal sebelumnya kita mencari harga baru. Sekarang kita mencari tahun akhirnya. Kita menggunakan rumus A sama dengan P kali E pangkat R kali T. Masukkan diketahui 3 juta, masukkan nilainya 3 juta sama dengan 2 juta Oke, kenapa hasilnya 0,07 dan didesimalkan dari 7 per 100? Lalu disederhanakan menjadi 1,5 sama dengan E pangkat 0,7 T. Lalu kita logkan 1,5-nya. Oke, kita cari log 1,5-nya yaitu hasilnya 0, lalu
0,6 dibagi dengan 100. Ya, ini hasilnya jadi 3 tahun. Karena kita di sini mencari tahun akhirnya, maka kita bisa dianalogikan seperti ini di dunia nyata. Contohnya kita deposito di bank atau investasi jangka panjang. Sekian dari kami. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, bunga kontinu merupakan metode paling efisien secara matematis untuk menggambarkan pertumbuhan nilai uang. Bilangan Euler atau E berperan sebagai komponen utama dalam model ini. Sehingga pemahaman konsep bunga kontinu menjadi sangat penting dalam studi ekonomi dan bisnis. Dari kesimpulan yang telah dijelaskan, bunga kontinu atau continuous compounding itu adalah konsep di mana bunga itu bertambah secara terus-menerus, berbeda dengan bunga majemuk yang bertambahnya itu per periode. Nah, kalau untuk bunga kontinu nih, dia bertambah setiap waktu atau bisa bilang setiap detik. Dari bunga kontinu ini terdapat 2 konsep. Yang pertama itu non-stop, yang kedua nilai maksimal. Nah, kalau untuk non-stop ini seperti yang saya jelaskan tadi, kalau untuk bunga majemuk itu bunganya tumbuh per periode. Kalau bunga kontinu ini tumbuh per detik ataupun setiap saat. Nah, yang konsep kedua yaitu nilai maksimal. Dikarenakan bunga kontinu ini tumbuh setiap saat. Jadi untuk hasil akhir atau future value-nya dari bunga kontinu ini bakal selalu lebih besar dibandingkan bunga yang dihitung per periode atau yang kita kenal bunga majemuk. Bunga kontinu perlu dipelajari. Mempelajari bunga kontinu membantu kita memahami bahwa waktu memiliki nilai ekonomi yang sangat signifikan. Jika pada bunga majemuk biasa, bunga dihitung pada periode tertentu seperti bulanan atau tahunan. Maka pada bunga kontinu, proses penambahan bunga berlangsung secara terus-menerus tanpa jeda waktu. Dengan kata lain, nilai uang tidak bertambah pada titik waktu tertentu, melainkan tumbuh secara berkelanjutan setiap saat. Sekian materi dari bunga kontinu yang bisa kami sampaikan. Kami harap dengan materi yang sudah kami sampaikan, teman-teman semua bisa memahami dan bisa mempraktekannya di kehidupan sehari teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.